Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Chania Dewi, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ideal birokrasi menurut Max Weber dan karakteristiknya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Dewi Nur Adijah, SIP, MA. Sebelum menuju konsep birokrasi ideal menurut Max Weber, mari kita cari tahu pemahaman tentang birokrasi. Birokrasi merupakan ruang mesin negara. Di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walau dalam pengertian teoritis birokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai aparatur negara. Namun, secara praktis pengertian birokrasi masih menjadi kontroversi. Birokrasi sering disebut sebagai sektor atau badan pemerintah yang mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau uang rakyat, yang biasanya tercantum dalam APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, atau APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Namun ada sebagian orang juga yang berpendapat bahwa tidak semua orang yang berpenghasilan dari negara disebut sektor atau badan pemerintahan. Contohnya seperti beberapa kelompok bidang profesi, yaitu guru, pegawai BUMN, dan angkatan bersenjata. Max Weber menciptakan mode tipe ideal birokrasi. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber adalah birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya, ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas atau job description masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya, hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, dan jabatannya sesuai dengan keinginan dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan reserse intensinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan yang kesembilan,
Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Selain itu, sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Max Weber yaitu: yang pertama, harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan. Diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Yang kedua, prinsip tata jenjang kedinasan dan kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Yang ketiga, manajemen yang modern haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Kemudian yang kelima, hubungan kerja di antara orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal. Dan yang kelima, aplikasi tersebut di organisasi pemerintahan juga semua terikat dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintahan. Max Weber juga mengemukakan bahwa legitimasi adalah dasar hampir semua sistem otoritas, dengan 5 legitimasi yang berkaitan dengan otoritas, yaitu peraturan yang sah, maka dapat menuntut kepatuhan dari para anggota organisasi. Yang kedua, hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak yang ditetapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan organisasi yang dalam batas hukum. Yang ketiga, manusia yang menjalankan otoritas juga memiliki tatanan impersonal. Keempat, hanya core member atau anggota yang taat, yang benar-benar mematuhi hukum. Dan yang kelima, kepatuhan seharusnya tidak kepada tatanan impersonal yang menjaminnya untuk menduduki jabatan. Kemudian, menurut Max Weber, prinsip aplikasi konsepsi birokrasi dalam jabatan terdapat 2 hal, yaitu latihan jabatan harus merupakan program yang wajib untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. Yang kedua, personal dalam suatu instansi harus berpolakan: 1. Hendaknya mempunyai dan menikmati suatu social esteem yang dapat dibedakan dengan yang dilayani. Bagi jabatan sosial dijamin oleh tata aturan, dan bagi jabatan politik dijamin oleh ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bentuk jabatan birokratik yang asli harus diangkat oleh pejabat yang berwenang lebih tinggi untuk mengangkatnya. Yang ketiga, dalam keadaan normal jabatan tersebut sepanjang hidup. Para pejabat menerima gaji yang teratur dan pasti. Dan yang terakhir, jabatan disusun untuk karir dalam tata jenjang hierarki pada instansi pemerintah. Weber juga mengemukakan bahwa birokrasi rasional semakin penting, yang memiliki seperangkat ciri ketetapan, kesinambungan, disiplin, kekuasaan, keadilan, realitas yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan lain. Ada 3 alasan Weber mengenai konsep legitimasi yang menopang otoritas legal sebagai rasional, yaitu mencakup gagasan bahwa baik tujuan maupun nilai-nilai dapat dirumuskan dalam suatu aturan hukum atau kode legal. Peraturan hukum yang abstrak tersebut diterapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mencakup pencapaian kepentingan yang ada dalam kerangka itu. Yang ketiga, kewajiban person-person dalam setiap sistem seperti terbatas pada tugas khusus. Sekian
sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.